YouTube saya ini terutama untuk social media marketing. Nah, tools Instagram marketing yang pertama yang kita bahas adalah Linktree. Jadi, kita tahu bahwa di Instagram itu cuma bisa naruh satu link di bio Instagram kita. Nah, kalau kita misalkan punya beberapa produk atau punya website yang cukup banyak, kan kita butuh link yang banyak. Nah, untuk menampung semuanya itu, kita bisa gunakan fasilitas dari Linktree ini. Ini bisa diakses di alamat Linktree websitenya. Teman-teman bisa googling dan cek websitenya langsung. Jadi nanti kita bisa bikin satu link yang memuat banyak link secara sekaligus, dan ini bisa digunakan di berbagai tempat, bisa di Instagram, di YouTube, di Twitter, ataupun sosial media lainnya. Dan jadi nanti ketika orang klik link itu, mereka bisa menemukan berbagai macam alamat website kita, berbagai link menuju halaman-halaman tertentu gitu. Dan ini bisa kita gunakan secara gratis, walaupun mereka ada juga fitur yang berbayarnya. Nah, tools yang kedua yang penting banget juga untuk Instagram marketing adalah Canva. Ini sangat membantu kalau teman-teman mau mendesain konten Instagram khususnya. Jadi Canva ini nggak hanya bisa dipakai untuk mendesain konten sosial media, tapi juga bisa untuk grafis-grafis lainnya, termasuk untuk Facebook, bahkan kita bisa bikin video juga pakai aplikasi ini. Jadi ini bisa diakses dan sangat membantu untuk teman-teman yang melakukan sosial media marketing. Termasuk tadi kita juga bisa bikin poster, misalnya bikin brosur, bikin announcement, dan lain sebagainya. Canva ini bisa diakses di alamat web canva.com ataupun ada juga aplikasinya di Play Store dan App Store juga. Jadi teman-teman bisa juga pakai di smartphone-nya. Nah, yang ketiga, ada tools yang namanya Adobe Spark. Sesuai dengan namanya, ini berasal dari Adobe. Dan mirip seperti Canva, Adobe Spark ini bisa kita gunakan untuk bikin konten-konten sosial media juga. Jadi, social media graphics itu bisa gunakan Adobe Spark ini. Nah, yang menarik, di sini kita juga bisa bikin halaman website yang simple dan bagus, tapi dengan cara yang praktis kalau pakai Adobe Spark. Bahkan, kita juga bisa melakukan pembuatan video ataupun editing video-video yang sederhana di aplikasi ini. Jadi teman-teman bisa cek langsung di website spark.adobe.com atau bisa cari juga dengan keyword Adobe Spark. Nanti teman-teman bisa bikin tuh konten-kontennya. Nah, kalau butuh tutorial untuk membuat video pakai Adobe Spark, bisa nih nonton video yang pernah saya buat ini, linknya ada di deskripsi kalau mau nontonnya. Yang keempat ada tools namanya Hootsuite dan Buffer. Jadi ini Hootsuite ini adalah sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk manajemen akun sosial media kita. Jadi dengan menggunakan Hootsuite ini kita bisa mengelola berbagai akun media sosial dari satu tempat. Jadi termasuk akun Instagram teman-teman juga bisa dikelola dari Hootsuite ini. Jadi kalau teman-teman punya beberapa akun IG, bisa tuh manage dari satu tempat ini. Dan kita juga bisa bikin konten yang kita jadwalkan memakai Hootsuite ini. Jadi kita nggak harus berjam-jam setiap hari memantau sosial media kita, tapi kita bisa schedulekan dan kontennya akan dipublikasikan secara otomatis. Termasuk di sana juga bisa kita akses report-report seputar sosial media marketing yang kita lakukan. Nah, selain Hootsuite ada juga aplikasi lain namanya Buffer, itu juga bisa dicobain oleh teman-teman. Nah, tools yang kelima yang juga sangat penting dalam Instagram marketing adalah Instagram Insight atau Instagram Analytics. Jadi Instagram Insight ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan data-data seputar akun Instagram kita, dari mulai pertumbuhan jumlah followers, kemudian lokasinya followers, gender dan age mereka, dan banyak lagi. Jadi data-data di Instagram Insight ini sangat membantu untuk kita lakukan evaluasi terhadap Instagram yang kita lakukan. Jadi kita bisa akses Instagramnya di aplikasi Instagram, kemudian kita bisa pelajari data-data yang tersedia di sana, dan data-data tersebut bisa kita gunakan untuk pengembangan Instagram marketing yang kita lakukan ke depannya. Jadi ini sangat bagus dan saya sangat menyarankan teman-teman memaksimalkan Instagram Insight. Jadi bisa tuh manfaatin data-datanya supaya kegiatan Instagram marketingnya makin oke lagi. Tools yang keenam ada yang namanya Social Blade. Jadi Social Blade ini adalah sebuah situs yang dapat kita gunakan untuk meriset, baik itu meriset kompetitor, meriset akun Instagram lain, dan sebagainya. Nah, mereka ini bisa digunakan untuk beberapa sosial media, terutama YouTube yang itu sering banget untuk dipakai gitu. Tapi mereka juga punya fitur untuk kita riset Instagram. Jadi teman-teman bisa ke Social Blade, kemudian ke bagian top list, kemudian bisa cek di Instagram. Nah, di situ bisa memantau akun-akun Instagram yang paling banyak di-follow, akun-akun Instagram yang teratas. Nah, itu kita bisa gunakan untuk kalau kita misalkan butuh inspirasi untuk Instagram marketing atau mau riset gimana sih akun lain kayak gitu. Kita bisa gunakan fitur dari Social Blade ini. Atau ada juga fitur untuk kita explore secara khusus. Misalkan kita bisa masukkan username akun Instagram, kemudian kita bisa tahu data-data seputar akun Instagram tersebut. Jadi misalkan seperti ini, kita bisa lihat mereka
pertumbuhan followersnya seperti apa, tingkat engagementnya berapa persen, dan lain-lain itu kita bisa pelajari semua, dan ininya bisa digunakan untuk riset di akun-akun Instagram lain. Jadi teman-teman kalau butuh data tentang akun Instagram lain, butuh data-data Instagram, bisa cek dari sini. Nah, tools yang ketujuh yang juga saya suka dan sering saya gunakan adalah Google Trends. Walaupun ini nggak terkait langsung sama Instagram, tapi Google Trends ini bisa kita gunakan untuk mencari tahu apa yang sedang trending di internet. Ini sangat membantu kalau kita misalkan mau bikin konten. Misalnya kita ingin tahu nih, apa sih yang lagi trending di Indonesia hari ini misalnya atau seminggu terakhir. Nah, itu kita bisa pantau menggunakan fitur dari Google Trends ini. Nantinya hal-hal yang trending ini bisa kita jadikan sebagai mungkin bahan untuk konten di Instagram marketing yang kita lakukan. Jadi kontennya itu sesuai tren, dan ini tentu menarik untuk audiens ataupun followers kita. Nah, tutorial menggunakan Google Trends untuk mendapatkan ide konten sudah pernah saya bikin di video ini nih. Teman-teman bisa tonton, linknya ada di deskripsi. Dan gak hanya Google Trends, Google ini punya banyak aplikasi lain yang bermanfaat juga. Aplikasi Google yang cocok untuk bisnis bisa teman-teman pelajari di video yang sudah saya siapkan di sini. Nah, intinya itulah beberapa tools yang sangat membantu untuk kegiatan Instagram marketing. Kalau teman-teman butuh tutorial Instagram marketing lain, bisa tonton video saya yang lain seperti 2 video ini tentang meningkatkan omset penjualan pakai Instagram, dan juga gimana beriklan di Instagram supaya maksimal dan menghasilkan revenue yang bagus. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, dan kalau